Baik, kita akan membahas tentang exploratory data analysis di Python. Ya, ini saya ngambil dari website towardsdatascience.com. Ya, intinya di sini nanti ada beberapa metode untuk mengeksplor data, dan saya minta nanti Anda melakukan ini untuk data Anda. Ya, bagi datasetnya yang masih belum benar, ya diperbaiki dulu. Kemudian nanti langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 1 hari sampai besok untuk Anda kerjakan dan mengirim ke email saya. Ya. Jadi exploratory data analysis ini adalah pendekatan untuk menganalisa dataset untuk mengambil karakteristik utama dari data tersebut dengan cara visual. Ini ya. Jadi bisa menggunakan model statistik atau menggunakan model lain agar kita bisa mendapatkan informasi apa yang ada di dalam data kita. Ya. Nah, termasuk juga explore data ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan dan mendukung kebijakan yang ada di organisasi atau perusahaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 5 hal. Ya, data sourcing, sumber data. Anda sudah mengambil data dan sudah mempunyai file datanya. Nanti tinggal data itu dibaca, dimasukkan ke dalam data frame yang ada di Python. Kemudian saya minta nanti Anda melakukan data cleaning. Kita sudah pelajari tentang data cleaning pekan lalu ya. Kemudian melakukan univariate analysis untuk menganalisis variasi atau variabel yang ada di data Anda dan menemukan data yang outlier atau data yang tidak wajar. Ya. Bivariat atau multivariat nanti kita lihat di bawah ya. Korelasi antara satu kolom atau atribut atau field dengan kolom yang lain. Yang pertama data sourcing, ini kemarin saya sudah minta Anda untuk mengambil data dari beberapa website resmi ya yang menjadi data publik, yang ini bisa diambil oleh setiap orang dan mudah-mudahan tidak melanggar aturan karena dia sudah terbuka secara publik, jadi kita gunakan, tidak ada masalah ya, dan kita menggunakannya untuk kepentingan akademik juga. Ini beberapa contoh data lain yang bisa kita ambil untuk proses pembelajaran. Nah, berikutnya data cleaning. Seperti yang kita pelajari kemarin, data cleaning ini adalah membersihkan data. Ya, membersihkan data. Data apa yang dibersihkan? Data yang hilang, data yang formatnya salah atau tidak benar, data yang headernya tidak benar, dan data anomali atau data outlier. Kemarin kita sudah belajar ya, data missing itu data yang kosong, data yang mungkin lupa diinput, atau data yang tidak diinput, atau data yang salah, ya, data outlier, dan seterusnya. Saya mengambil satu contoh di pelajaran kita ini, ya, data tentang marketing analisis, ya, data marketing analisis yang isinya, supaya Anda paham dulu nih, ini contoh, sebagai contoh yang nanti Anda menggunakan data Anda sendiri. Ini cerita tentang data customer, kode customer, ini umurnya, age to umur, salary itu gajinya, gaji customer itu, balance ini tabungan dia, ya, ini status maritalnya, single atau married, ini pekerjaan dan pendidikannya, manajemen, tertiary ini pendidikan. Pendidikan itu primary, secondary, tertiary. Ya, SD, menengah, atau sekolah tinggi. Secondary itu sekolah menengah, tertiary ini sekolah tinggi ya, kuliah gitu ya. Kemudian ini sebagai target atau tidak, ya yes or no.
ini default, ini hostnya, rumahnya, apakah pinjaman ataukah pinjaman rumah, ini nggak terlalu penting, nanti nggak dibahas ya. Pinjamannya ada atau tidak, nomor kontaknya dan harinya. Intinya ini data tentang profil customer dari sebuah perusahaan ya, untuk menganalisa marketingnya. Ya, jadi orang marketing itu punya data ini, mana orang yang perlu saya bidik nih untuk saya jadikan target nih. Ya, target untuk pemasaran produk saya gitulah kira-kira ya. Kita akan mengolah data ini. Coba perhatikan ya. Jadi ini datanya, jadi ada customer ID dan seterusnya. Oke. Nah, kita perhatikan di header di 2 baris yang pertama. Ini kan judulnya nih. Ini judulnya. Ini 2 baris yang pertama, ini dan ini. Ya, ini 2 baris pertama ini tambahan judul nih kelihatannya ya. Jadi ada banyak yang tambahan judulnya. Maka itu kita harus hapus dia. Ya. Fixing the rows and columns. Pastikan data yang mau kita ambil itu data yang benar. Makanya tadi kalau ada tulisan-tulisan di atas tabel Anda yang sebelumnya tadi, itu harus dihapus ya, supaya data Anda bersih, hanya berisi data yang akan diolah saja ya. Nah, ini perintahnya. Jadi Anda mesti import beberapa library, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, ya. Kemudian read, dibaca datanya, ya. Nah, 2 baris yang pertama tadi itu harus dihapus dengan komen skip rows sama dengan 2, ya. 2 data pertama ini dihapus. Nanti Anda lihat di data Anda, kalau headernya tadi saya sudah minta sebetulnya datanya yang di atas header langsung dihapus saja ya, untuk memudahkan. Tapi kalau misalnya belum dihapus, Anda mau pakai sambil belajar komentar ini, kode ini, coding ini, silakan ya. Setelah itu di print data head ini akan mencetak 5 baris yang pertama ya. Anda perhatikan datanya sudah bersih, yang di atas tadi sudah hilang ya. Yang tadi data sudah hilang. Jadi data mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tadi kan sebelumnya kan ada data ini. Customer ID NH, customer ID, dan seterusnya. Ini hilang 2 baris pertama. Ya, jadi cara menghilangkannya pakai skip rows sama dengan 2. Ya, read data. Ini kalau CSV, kalau Excel perintahnya nanti read Excel. Ya, Anda browsing nanti perintah untuk membaca file Excel, read Excel. Oke, nah ini udah data yang benar. Kemudian kita akan melakukan menghapus data summary. Kan biasanya di tabel itu paling bawah tuh ada data total gitu ya, atau di kanan ada data total gitu. Itu kalau ada, nah dihapus. Ya, summary itu nggak kita perlukan. Header dan footer kalau ada di setiap halaman juga dihapus. Ya, kebetulan Anda sudah pakai Excel dan nggak ada header dan footer di setiap halaman, itu nggak ada masalah. Kemudian hapus juga row yang kosong, nomor halaman itu dihapus. Ya, ya. Nah, kalau ada kolom yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama, bisa digabung, boleh digabung, atau bisa juga men-split satu kolom ke dalam 2 kolom yang berbeda. Tadi saya perhatikan Anda kan ada salah satu data Anda 5 wilayah Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara misalnya. Ya. Nah, itu kalau mau di-split bisa. Jadi kalau mau mengambil Jakarta saja, nanti Anda bisa mengambil total Jakarta berapa. Ya, atau kalau mau dipisah juga nggak apa-apa, nanti Jakarta Selatan berapa, Utara berapa, Timur berapa, dijumlahkan semuanya.
Termasuk juga bisa menambahkan nama kolom, ya. Kalau dianggap perlu menambahkan nama kolom yang baru. Ya, oke. Nah, sekarang dari data yang di atas tadi, customer ID ini tidak penting untuk diolah. Ya, untuk pengolahan kita customer ID itu nggak penting. Sama seperti kalau mengolah data mahasiswa, mau mencari rata-rata atau mau mencari pengelompokan berdasarkan kota atau pengelompokan berdasarkan IPK, itu NPM itu nggak penting, nama nggak penting, ya, identitas itu nggak penting karena dia nggak bisa dikelompokkan, ya. Yang penting tuh yang bisa dikelompokkan tadi, misalnya ada penduduk berdasarkan agama nanti dikelompokkan, ya, atau penyakit berdasarkan apanya dikelompokkan, penduduk berdasarkan usia itu pengelompokan. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti bisa diolah dan penting untuk dimasukkan dalam tabel kita. Ya. Jadi di contoh ini customer ID akan dihapus. Ya, karena tidak bisa diolah. Ya, tidak bisa dikelompokkan. Nah, ada kolom job edu itu punya dua informasi, job dan education. Coba saya kasih lihat dulu ya. Ini job edu nih. Job edu ada dua informasi, job pekerjaannya, edu pendidikannya, education pendidikannya. Tapi ada komanya nih di sini ya. Jadi pekerjaannya manajemen, pendidikannya tertiary, technician, secondary, entrepreneur, secondary. Ini kan kalau pakai koma-koma gini susah diolahnya nanti. Ya, karena itu di dalam contoh ini dia akan dipecah menjadi dua kolom, kolom job dan kolom education. Ya, supaya nanti bisa dikelompokkan. Dikelompokkan customer ini berdasarkan pendidikannya atau dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya gitu. Ya, supaya bisa dikelompokkan, maka ini dipecah dua. Paham ya? Nah, jadi job edu itu akan dipecah menjadi kolom job dan kolom education. Nah, setelah itu kolom job edunya dihapus, di drop, dibuang. Ya. Nah, perintahnya pendek nih, cukup seperti ini. Jadi yang pertama, customer ID dibuang, data titik drop, ya, perhatikan ininya. Ini data titik drop, customer ID dibuang, dihapus. Ya. Kemudian diekstrak job dan education, tadi kolom job edu, data job sama dengan data job edu, ngambil dari kolom job edu menjadi data job, ya, dengan cara men-split berdasarkan komanya ini. Diambil bagian yang pertama. Dalam kurung 0 ini mengambil porsi yang pertama. Ya, kata yang pertama. Education ngambil dari kolom job edu, mengambil kata yang kedua. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi di sini ada kolom namanya job edu. Kolom ini berisi dua informasi. Informasi pekerjaan dan informasi pendidikan. Ya, kita ingin memecah kolom ini menjadi dua kolom, menjadi dua field. Ya. Menjadi dua field supaya nanti bisa dikelompokkan customer berdasarkan job-nya atau berdasarkan education-nya atau pendidikannya. Jadi caranya begini. Data job kita meng-create atau membuat field baru namanya job, diambil dari job edu, mengambil kata yang pertama. Untuk kedua, buat kolom education, mengambil dari kolom atau field job edu, diambil kata yang kedua. Ya. Kemudian kolom job edu dihapus, drop. Sama seperti customer ID di drop. Ya, dihapus dari tabel tersebut. Kemudian kita print datanya, hasilnya seperti ini. Mana job edu tadi? Nah ini job, manajemen,
education tertiary. Jadi terpisah dia. Ya. Job, technician, secondary, entrepreneur, secondary. Perhatikan customer ID-nya juga sudah hilang. Ya, customer ID sudah hilang. Dan ini sudah pecah dua. Field job edu sudah hilang karena sudah di drop. Diganti oleh dua field job dan education. Ya. Kemudian bagaimana dengan missing value? Nilai yang hilang, nilai yang kosong. Ya. Ada beberapa jenis, ada 3 jenis missing value ini, data yang hilang ini. Yang pertama jenis missing completely at random, MCAR. Nilai ini tidak bergantung pada nilai yang lain, jadi dia benar-benar kosong. Ya. Kalau ini MAR ini missing at random, angka ini bisa jadi bergantung pada angka yang lain. Contoh misalnya tertulis jumlah anggota keluarga. Di situ ada jumlah anak, ada suami, ada istri, jumlah anggota keluarga total. Jumlah anggota keluarga total ini bergantung pada jumlah anak, kemudian jumlah orang tua, gitu. Itu namanya bergantung. Ya. Kalau kosongnya bergantung pada field yang lain, nanti kekosongan itu bisa diisi dengan mengkalkulasi field yang lain itu. Ya. Yang ketiga, jenis missing not at random. Dia hilang karena alasan-alasan tertentu mengapa mereka hilang. Ya. Nah, nanti Anda tolong cek juga, ya, mengecek berapa jumlah missing value di tabel Anda. Ya, berapa jumlah data yang kosong. Ya. Nah, ini cara ngeceknya data is null sum, dan satu baris begini aja. Ya, data is null sum. Dia akan mengeluarkan untuk setiap field jumlah data kosongnya. Ya. Ini contohnya untuk field age, umur, ada 20 data kosong. Field salary, 0 data kosong. Berarti nggak ada yang kosong, datanya terisi semua. Yang ada kosong itu age, ada 20 data kosong, month ada 50 data kosong, response ada 30 data kosong. Ya, saya tunjukkan lagi, ini sebenarnya enggak ada. Month, oke, month. Nah, month ini ada berapa tadi data kosongnya? 50. Respon ada 30 data kosong. Respon, ini respon, ada 30 data kosong. Month ini ada 50 data kosong. Jadi di bawah ini banyak data yang kosong, gitu ya. Jadi kalau Anda punya data banyak, 1000 data, Anda nggak perlu ngecek satu persatu dari atas ke bawah untuk melihat mana data kosong. Cukup Anda lakukan perintah ini, dia akan mengeluarkan berapa jumlah data kosong untuk setiap field. Ya, dia akan mengeluarkan jumlah data kosong untuk setiap field. Paham ya? Nanti bisa diikuti ini ya. Kemudian kita perhatikan di sini berarti ada 3 field, age, month, dan job dan response yang mempunyai data kosong. Ya. Missing value. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita men-treatment-nya. Ya. Yang pertama, kita bisa handle dengan membuang data tersebut atau memasukkan nilai. Yang pertama, untuk record yang kosong umurnya, ada berapa tadi? 20 data. 20 data, tidak ada isi tentang umur. Tidak ada informasi tentang umur. Umurnya kosong. Jadi, untuk data yang umurnya kosong, akan di-drop, akan dibuang. Jadi caranya, data sama dengan data, ini pakai tanda, apa namanya, saya lupa itu namanya. Ini, kemudian data titik age is null copy. Ya, jadi dengan cara ini kita menghapus data age, data yang umurnya kosong. Berapa jumlahnya tadi?
20 data. Ya, jadi ada 20 data yang akan kita hapus dari data kita. Kemudian coba kita cek lagi data is null sum. Ya, nah, kita lihat itu H sudah kosong sekarang. Artinya tidak ada lagi data kosong di field H. Ya, di field H ini karena data kosong sudah kita hapus. Ya, jadi kalau Anda punya data nanti data kosongnya cuma sedikit, itu Anda bisa hapus. Tapi pastikan jumlah data total harus lebih dari 1000. Ya, kalau kurang dari 1000 Anda ambil data tambahan. Ya, jangan sampai nanti data Anda 1100, data kosongnya 500. Kalau dibuang 500 data itu, ya data Anda berarti tinggal 600. Nah, cari data tambahan lagi. Ya, pokoknya status terakhir data Anda harus lebih dari 1000. Oke. Nah, jadi dengan perintah ini tadi, data H yang kosong udah hilang. Ya, jadi H sudah nggak ada lagi data kosong. Sekarang kita lihat masih ada mon sama respon. Mon masih ada 50 data kosong, respon ada 30 data kosong. Ya. Nah, kita akan memasukkan nilai ke mon. Kolom mon ini mau kita masukkan nilai. Bagaimana cara memasukkan nilainya? Ya, kita akan menghitung mode dari kolom itu dan memasukkan itu ke dalam data kosong. Ya, mode artinya dari semua data yang ada, kebanyakan monnya tuh bulan apa, isinya apa, gitu. Ya, kebanyakan isinya apa. Nah, dari data yang misalnya gini, kan bulan ada 1 sampai 12. Mayoritas data yang ada itu bulannya bulan ke-7 misalnya. Maka data kosong ini kita isi dengan bulan 7. Itu maksudnya. Jadi mode ini artinya isi yang sama itu kebanyakannya apa? Ya, mode-mode ya. Mode kan sesuatu yang lagi tren, yang banyak orang mengikutinya. Ya, jadi pertama kita temukan dulu modenya. Mon mode data titik mon titik mode ya. Kita cari angka berapa, kemudian fill masukkan data kosong itu dengan nilai mode ini. Ya, dengan nilai mode ini. Jadi setelah ini di running, ternyata kebanyakan datanya tulisannya Mei 2017. Ya, maka kita isi data kosong itu dengan Mei 2017. Ya. Kalau yang pertama tadi, data kosong itu kita buang datanya, row-nya kita buang, record-nya kita buang. Kalau ini data yang mempunyai mon kosong, tidak kita buang datanya, tapi kita injeksi datanya, kita masukkan datanya dengan data yang menjadi mayoritas isi dari data-data yang lain. Ya, dalam hal ini Mei 2017. Paham ya? Berikutnya kita masih punya data kosong lagi tuh di respon, kolom respon. Ya. Kolom respon ini kita akan hapus nih. Ya, karena kita isi juga kita nggak tahu nilainya berapa dan akan mempengaruhi di analisa, jadi it's better to drop missing value. Jadi yang respon di drop. Ya, data respons di copy kemudian dihapus. Sekali lagi ya, jadi ada 3 kolom yang ada data kosong, age, month, dan respon. Yang age dihapus datanya, yang month diisi dengan data mode dari data yang lain, ya, data kebanyakan, data mayoritas. Respons kita hapus datanya. Untuk data Anda, nanti Anda lihat, ya, Anda bisa juga dengan cara menginjek, memasukkan data berdasarkan mode dari data di kolom itu, ya, untuk nanti diisi. Oke, nah setelah itu dilakukan, data kosong udah hilang. Jadi semua field ini ada datanya, tidak ada data kosong lagi. Ya, yang data is null sum ini sudah kosong semua, jadi nggak ada lagi data kosong. Ya.
Berikutnya itu penting ya, mendeteksi data kosong dan mengisi atau menghapusnya itu penting. Karena hampir semua data punya kondisi itu. Yang kedua, menghandle outlier. Outlier adalah nilai yang di luar data, sebaran data yang lain. Ya, dia ada di luar sebaran data yang lain. Ada dua tipe outlier ini, univariat dan multivariat. Univariat ini sebentar. Univariat outlier ini adalah satu nilai yang dia berada di luar range nilai yang diharapkan dari satu variabel itu. Multivariat ini adalah nilai dari beberapa variabel, ya, membandingkan antara mengkombinasikan satu variabel atau field dengan satu field yang lain, dan kemudian kita memplotting dan melihat posisinya. Contohnya begini, kalau univariat, ini ya, kebanyakan data ada di sekitar sini. Ini satu variabel nih. Ini misalnya gaji lah misalnya. Gaji ada di daerah sini. Tiba-tiba ada orang gajinya di sini. Gitu. Ini namanya outlier. Ya. Gajinya rata-rata 10 juta, 15 juta, 20 juta, tiba-tiba ada orang nulis 100 miliar misalnya. Ya, ini namanya outlier. Oke. Kalau multivariat, kita membandingkan antara dua variabel ini. Hubungan antara variabel ini dengan variabel ini. Ya, misalnya hubungan antara gaji dan pendapatan dan pengeluaran. Rata-rata pendapatan dan pengeluarannya mirip ya. Yang pendapatannya dikit, pengeluarannya dikit. Pendapatannya banyak, pengeluarannya banyak. Tiba-tiba ada pendapatannya dikit, pengeluarannya banyak gitu. Ini nih misalnya pendapatannya di sini, ya, nih, tapi pengeluarannya banyak. Nah, ekor dia. Atau ada juga pendapatannya banyak sekali, tapi pengeluarannya dikit nih di sini. Itu namanya outlier. Ya, hubungan antara dua variabel yang kita bisa plot dan kita lihat posisinya. Ya, kalau ada di luar posisi kerumunan ini, maka itu disebut dengan outlier. Paham ya? Nah, jadi mari kita lihat data kita. Nanti Anda juga cara lakukan ini ya. Apa yang Anda lakukan nanti tolong dituliskan di file. Jadi mencari outlier dari masing-masing field, kemudian mencari outlier dari hubungan antara dua field. Ya, tadi kan ada jumlah penduduk dengan posisi kotanya. Ya. Bagusnya sih memang yang ada field angkanya lebih dari satu angka ya. Kalau field angkanya cuma satu, agak susah nanti tuh mencari outlier-nya. Paling outlier dari satu variabel aja. Tapi kalau outlier dari dua variabel, Anda harus punya dua variabel yang sama-sama angka. Ya, sehingga bisa diplot gitu, seperti memplotting koordinat X dan Y. Ya. Oke, ini kita contoh misalnya, kita akan menganalisa job misalnya, kolom job. Kolom job ini isinya ada technician, ada blue collar, services, management, dan seterusnya. Ya, coba kita plot. Berapa persen masing-masing job itu. Nah, nanti Anda tolong lakukan proses analisis univariat ini ya.
Jadi menganalisis satu variabel saja, ya. Menganalisis satu variabel. Ini variabel job nih, field job. Job itu lihat posisinya, job blue collar paling banyak, manajemen, technician, admin, service. Nanti Anda keluarkan tabel ini dengan perintah ini ya. Ya, data job value counts ini dihitung jumlahnya ya per kategori, kemudian dinormalisasi. Normalisasi itu menghitung jumlah masing-masing relatif terhadap jumlah total. Jadi misalnya jumlah totalnya ada 10. Misalnya jumlah total ada 10, maka masing-masing dibagi dengan 10 supaya mendapat nilai antara 0 dan 1. Ya, jadi nilainya antara 0 dan 1 ini. Ya, ini perintahnya gampang kok, normalize true gitu. Normalize true. Gitu aja. Ya, jadi menormalisasi data supaya selisih antara satu dengan yang lain itu besar dan antara 0 dan 1. Tidak besar, sorry, selisihnya supaya tidak besar dan relatif terhadap yang lain. Ya. Nanti Anda tolong keluarkan grafik ini ya. Perintahnya gampang kok, cuma 2 baris. Ya. Kemudian coba juga data yang terkait dengan kategori tapi yang terurut. Kalau ini tadi kategori yang tidak terurut. Ya, data kategori yang tidak terurut, tidak bisa diurutkan maksudnya. Kalau ini data kategori yang bisa diurutkan. Januari, Februari, Maret, primary, secondary, tertiary, dan seterusnya. Nah, di data Anda tadi saya perhatikan banyak data yang tidak terurut ya, berdasarkan kota, atau tadi yang BRT tadi, MRT tadi berdasarkan terminalnya, atau berdasarkan trayeknya, ya itu nanti dibuat pengelompokan seperti ini bisa ya, dibikin grafiknya. Kalau data yang terurut ini juga bisa ya menghitung dengan cara yang sama. Ini kalau mau pakai pie chart, plot pie, ini perintahnya plot pie ya. Kalau tadi ini plot bar ya, plot bar. Kalau ini plot pie untuk mengeluarkan data pie. Silakan nanti Anda coba-coba menampilkan data yang Anda miliki dengan grafik-grafik seperti ini. Ya. Kemudian data yang lain, misalnya kita mau mengetahui masalah gaji, ya, gaji, salary. Jadi si orang marketing ini pengen tahu rata-rata gaji customer saya berapa sih gitu. Maka perintahnya data salary describe. Nah, satu perintah aja. Memang Python ini canggih ya. Satu perintah Anda bisa langsung mengeluarkan ini. Ya, untuk field salary ya. Untuk field salary. Tadi yang data yang sempat saya lihat misalnya jumlah penduduk berdasarkan agama. Anda nanti bisa lihat tuh jumlah penduduk rata-rata setiap kelurahan di Jakarta berapa. Min itu rata-rata, count itu jumlah datanya, yang ini jumlah datanya 45.000 nih datanya. Kemudian standar deviasi itu selisih antara data masing-masing terhadap rata-rata. Ya, ini data minimum 0, 25%. 20.000, 50%, 10.000, ini maksudnya 25% pembagian seperempat data, separuh data, dan 17% data. Nilai maksimumnya 120.000. Gitu ya. Jadi nanti Anda tolong keluarkan data ini untuk field-field yang berisi angka. Ya, field-field yang Anda punya yang berisi angka. Nah, ini namanya univariate analysis, menganalisa satu variabel. Kita juga bisa menganalisis dua variabel, bivariate analysis. Ya.
Jadi ini yang bisa dianalisis seperti ini biasanya adalah angka ya. Angka. Ada 3 cara dengan scatter plot, pair plot, dan correlation matrix. Ya, ini dengan scatter plot. Jadi misalnya kita mau melihat hubungan antara balance S dan salary. Balance itu saldo tabungannya lah gitu ya. Saldo tabungan customer dikaitkan dengan umurnya, dikaitkan dengan gajinya. Ya. Jadi kita mau mencari hubungan antara gaji dengan saldo tabungannya dan umur dengan saldo tabungannya. Ini bagi orang marketing penting ya. Jadi kalau dia misalkan apalagi marketing mobil misalnya, dia nggak akan menjual kepada customer yang gajinya cuma 5 juta. Dia mobilnya mobil Pajero misalnya. Nggak mungkin menawarkan mobil ke orang yang gajinya 5 juta. Ya, maka dia mencari orang yang gajinya 50 juta misalnya, atau 100 juta. Ya, termasuk juga dia mau lihat balance-nya, saldo orang itu di tabungan ada berapa. Meskipun gajinya kecil, kalau saldonya ada 1 miliar, ya mungkin juga. Siapa tahu dia dapat warisan, ya, atau dapat pembebasan tanah gitu ya, dapat uang bermiliar-miliar ya, seperti di Jawa Timur itu ya. Oke, gimana caranya? Ini, misalkan kita memplot hubungan antara balance dengan salary, antara saldo tabungan dia dengan gajinya. Caranya PLT itu plot scatter dengan cara scatter, data salary dan data balance. Show, ini hasilnya. Ya, ini cara bacanya gini. Ini salary. Jadi orang yang salary-nya 20.000, 40.000, 60.000, ini sisa uang dia antara 20.000 sampai 100.000. Ya. Jadi ini hebatnya orang ini. Gajinya kecil tapi balance-nya banyak nih. Gajinya cuma 20.000 tapi saldo di tabungannya 60.000. Ya. Nah, ini boros nih. Orang 120.000 pendapatannya tapi balance-nya ini cuma di sekitaran sini. Ya. Gitu. Jadi bagi orang marketing informasi ini penting untuk melihat berapa gaji customer-nya dan berapa saldo uang yang dia miliki. Yang kedua, dia pengen lihat juga hubungan antara umur dengan saldo tabungannya. Ya kan, kalau orang mau menawarkan mobil, salesnya mau menawarkan mobil, dia juga ngeliat umurnya dong. Kalau umurnya udah 90 tahun, berapa ditawarin mobil? Kecuali buat anaknya. Ya. Nah, ini dari data yang kita punya, umur persekitaran antara 20, 60, 70 ini, saldo tabungannya nih nggak lebih dari 20.000 ini rata-rata nih di sini. Ya. Tapi ada orang yang hebat nih di atas ya. Umurnya 50-an, 55 barangkali, saldo tabungannya sampai 100.000. Ya. Umur 60-an ini juga hebat. Ya, saya nggak tahu ini datanya benar apa salah itu. Karena ini bisa kita anggap sebagai outlier juga. Jangan-jangan datanya salah nih, karena nggak logis nih umur 55 kok saldo tabungannya bisa 100.000 misalnya. Ya, kalau kita anggap ini nggak mungkin, ya dihapus datanya. Jadi kita bermain dengan data-data yang normal aja di sini. Ya, jadi begitu ya. Jadi grafik ini penting untuk mendeteksi adanya anomali atau data-data yang nggak normal gitu. Ya, data-data yang nggak wajar, yang ada di luar kebiasaan pada umumnya. Umumnya datanya di sini kok tiba-tiba dia lompat sendiri. Ya, nah kita bisa memplot 3 kolom ini sekaligus, ya, pasangan-pasangannya antara salary dengan balance, salary dengan age, balance dengan age, ya, kayak gini ya. Ini salary, ini balance, ini age, ya. Perintahnya pair plot. Ya. Oke, ini nanti kita bisa mendeteksi nih outlier. Jadi outlier ini yang perlu kita cermati. Ini ada apa nih? Ya, ini kenapa ada data yang terbesar sendiri? Itu
Kemudian kita bisa gunakan juga correlation matrix, ya, untuk melihat korelasi antara variabel-variabel, ya. Ini misalnya kita mau membuat matriks dengan menggunakan umur, gaji, dan balance atau saldo, ya. Data kita ambil ini age, salary, balance, dan kita lihat korelasinya. Kemudian kita plot seperti ini, ya. Nah, ini menceritakan hubungan antara umur. Kalau umur dengan umur hubungannya satu, jelas ya, karena dia udah pasti. Umur dengan salary hubungannya 0,025 itu rendah berarti, ya, rendah. 0,098 dengan balance. Yang hubungannya agak tinggi, ini ya, 0,98. Jadi antara umur dengan balance tuh hubungannya agak tinggi. Artinya orang itu semakin tinggi umurnya, saldonya makin baik. Bener nggak? Coba kita lihat. Oh, enggak juga ya. Yang saldonya baik di sini nih ya, kebanyakan ya. Nih, ini hubungan antara variabel satu dan variabel yang lain seperti ini. Ya. Kemudian ini pengelompokan berdasarkan kategori, analisa kategori, ya. Mean, median, dan box plot. Oke, ini bisa kita ikuti aja ya. Hubungan antara respon dan gaji. Jadi mengelompokkan respon itu kan yes no jawabannya, ya. Titik tengah salary itu responnya yes atau no gitu. Jadi kita mau melihat, jadi dari data yang ada responnya sama nih, no dan yesnya sama-sama 60.000. Ya. Tapi kalau kita lihat dari range salary-nya, ya, orang salary-nya banyak, responnya yes-nya lebih besar, ya, lebih besar ketimbang respon dari orang yang gajinya sedikit. Jadi ketika orang marketing itu memasarkan, biasanya orang-orang yang gajinya tinggi itu meresponnya lebih cepat, ya, karena dia punya duit, ya. Tapi orang yang gajinya sedikit, responnya lemah. Iyalah ya, di mana-mana kan begitu. Jadi kalau Anda nawarin mobil ke orang yang gajinya 100 juta, itu pasti responnya beda dengan orang yang gajinya 10 juta. Itu pasti, ya. Nah, ini grafik ini menceritakan itu. Hal yang lain, kita akan melihat, ya, ini kategorial analisis, respon terhadap orang-orang, respon dari orang, dari customer, berdasarkan pendidikannya dan status maritalnya, ya, berdasarkan pendidikan dan status marital. Jadi artinya kita mau lihat orang yang responnya bagus tuh yang pendidikannya kayak apa sih. Ketika ditawarin barang, biasanya kalau orang yang pendidikannya tinggi itu responnya gimana, ya, atau orang yang sudah menikah atau yang belum menikah responnya gimana, bedanya apa gitu, ya. Nah, dari respon yang diperoleh, jumlah yang merespon 0 itu 39.000, yang tidak merespon, yang merespon positif 5.285. Ya, jadi kebanyakan customer itu nggak merespon. Ya, nah kalau kita lihat, jadi jumlah responnya, jadi cari cara menulisnya berdasarkan marital status, response rate-nya, ya, dikelompokkan, ini perintahnya. Kalau yang sudah bercerai responnya begini, kalau sudah married responnya lebih rendah, yang single responnya paling tinggi. Ya, biasanya kalau orang masih single, keinginannya banyak, ya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya macam-macam. Ya, tapi kalau udah nikah, biasanya mikirnya banyak, ya, beli susu anaknya, ya, dan biaya sekolah dan segala macam. Ya. Nah, berikutnya multivariate analisis mirip juga. Jadi kita mau melihat hubungan antara banyak variabel, misalkan education, marital rate,
dengan apa namanya, di antara 3 variabel ini hubungannya satu dengan yang lain seperti apa. Ya, nah ini. Jadi pendidikan, kemudian statusnya, status menikahnya, cerai, menikah, single, ini pendidikannya, primary, secondary, tertiary, atau tidak diketahui. Nah, angka ini angka menyatakan hubungan antara orang yang punya status pernikahan dengan status pendidikannya. Ya, tingkat responnya. Jadi berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa orang yang merit nih dengan pendidikan primary ini SD, ini responnya rendah nih, merah nih, responnya kecil, ya dibandingkan data yang single yang pendidikannya tertiary. Kalau single pendidikannya tinggi, itu respon terhadap marketing itu biasanya lebih bagus. Ya, orang masih sendiri kan, belum ada tanggungan apa-apa, gajinya gede lagi misalnya, maka kalau ada yang nawarin mobil, dia respon. Tapi kalau udah merit, begitu pendidikannya rendah, tapi kan gajinya sedikit, ya ditawarin mobil, dia pasti responnya negatif. Nah, gitu cara baca tabel ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat nih, jadi si orang marketing itu akan melihat, oh kayaknya lebih bagus nih kalau saya nawarin ke orang-orang yang pendidikannya tinggi dan yang masih single gitu. Ya, dia tinggal cari penduduk yang masih single seperti apa. Nah, nanti Anda tolong juga ya melihat dari data Anda buat hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain dan ceritakan. Itu barangkali ya. Jadi menganalisa data eksploratory dengan cara seperti itu, sekali lagi dengan cara menghapus atau membersihkan data, khususnya data-data yang hilang. Yang kedua, dengan menggabungkan data atau menggabungkan variabel atau memisahkan variabel, ya. Kemudian mencari outlier, data-data yang tidak normal, data anomali atau data di luar jangkauan, di luar range, ya, atau data-data yang hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain dan kita menemukan ada data yang aneh, ya, dan melihat hubungan antara variabel 2 atau 3 variabel yang ada dalam data kita. Itu materinya pagi ini.